Baiklah, materi saya adalah mengapa metode idiometri multilangkah dianggap lebih andal dibandingkan metode konvensional dalam penentuan simultan peroksida di perairan nyata. Untuk penentuan peroksida campuran, penelitian telah menyentuh penentuan campuran yang mengandung dua peroksida. Dalam rutan yang mengandung PDS dan H2O2, konsentrasi H2O2 diukur dengan fotometrik menggunakan kompleksi dengan titanium sulfat, sedangkan konsentrasi PDS diperoleh dengan mengurangi konsentrasi H2O2 dari konsentrasi total yang ditentukan dengan titrasi iodometri. Demikian pula deteksi PMS dan H2O dalam campurannya diwujudkan dengan kombinasi metode ABTS dan peroksida lobak. Konsentrasi PMS diukur dengan metode ABTS saja, sementara H2O2 ditentukan dengan perbedaan antara dua pengukuran menggunakan metode ABTS dengan tanpa adanya peroksidase lobak untuk campuran PMS, PDS, dan H2O2. Kemudian tingkat pemulihan H2O yang rendah dan tidak terduga dalam campuran peroksida. Laju pemulihan H2O2, PDS, dan PMS dalam larutan terpisah dengan iodometri penyangga NHACO3. Deteksi peroksida yang hampir lengkap dengan iodometri penyangga NaH3O3, NaHCO3 dalam larutan masing-masing dan deteksi PDS yang jarang dengan iodometri penyangga aselat revisi menunjukkan bahwa kelayakan H2O, PDS, dan PMS dalam larutan campurannya dapat ditentukan dengan kombinasi iodometri penyangga asetat revisi dan NaO3O. Meningkatkan laju pemulihan H2O dalam campuran peroksida. Dosis KL dalam iodometri dengan buffer. Langkah 1, langkah 2 terhadap deteksi peroksida dalam campuran dipelajari lebih lanjut. Peningkatan dosis KL dapat mempercepat reaksi peroksida bebas dan Y, dan akibatnya mendorong diagnosis kompleks PDS dan H2O2, sehingga memvalidasi reaksi antara peroksida dan Y untuk membentuk dalam urutan campuran. Laju pemulihan peroksida yang tinggi pada 300 menunjukkan konsentrasi peroksida yang hampir sempurna menjadi L2/3 Lg. Kemudian saya mencari jurnal pembandingnya. Iodometri multilangkah sederhana dibuat untuk menentukan konsentrasi PMS, PDS, dan H2O2 yang ada secara bersamaan dalam air. Ini
Selanjutnya, iodometri multilangkah dibuat dengan menggabungkan iodometri penyangga, molid, molibdat, NaHCO3, dan iometri penyangga asetat dan direvisi dengan katalase titrasi iometri multilangkah dan dapat menentukan konsentrasi PMS yang hidup berdampingan dalam sampel dalam kisaran pusat peroksida individu. Eh, Menurunkan tingkat pemulihan H2O2, penambahan Na2CO3 jelas mengurangi efek samping dari Ca2+ dan Mg2+, dan meningkatkan tingkat pemulihan H2O2 di latar belakang air keran, air permukaan, dan air tanah. Tingkat pemulihan PMDS dan PDS dan H2O semuanya dalam 90-110%. Ini menunjukkan iodometri multilangkah akan berlaku untuk penentuan peroksida yang hidup berdampingan di badan air yang sebenarnya. Sementara itu, titrasi iomedik multilangkah secara teoritis secara sederhana dan mudah dioperasikan tanpa persyaratan khusus dan peralatan. Metode ionometri terbukti lebih andal dibandingkan metode konvensional untuk penentuan simultan peroksida dalam air nyata. Hasil utamanya yaitu adalah recovery antara H2O2 dan dihasilkan secara sempatnya dalam 90-110%. Implikasi ini, metode ini cocok untuk pemantauan peroksida dalam air nyata, termasuk air permukaan, bisa digunakan untuk studi oksidasi lanjutan atau kontrol kualitas proses dan oksidasi berbasis peroksida. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.